Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyar muslimin, para jamaah rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mujinya dan bersyukur kepadanya atas limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, begitu juga nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga di kesempatan ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghadiri salat secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan membahas atau mengambil hadis yang ke-25. An Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu anhu berkata, doa yang paling banyak, paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis ini Anas radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita tentang doa yang paling sering dan paling banyak dibaca, diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana artinya ya Rabb kami, ya Tuhan kami. Dan dalam riwayat Muslim yang lain dikatakan Allahumma, ganti dari kalimat Rabbana, Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, berikan kami di dunia ini kebaikan. Kebaikan dunia yang dimaksud di sini adalah kebaikan dunia secara umum, secara mutlak, tidak dibatasi pada kebaikan tertentu. Semua yang merupakan kebaikan dan sebab-sebab untuk mendatangkan kebaikan di dunia, kita memohonnya kepada Allah dengan doa ini. Baik itu kebaikan berupa kesehatan, badan yang sehat, kemudian tempat tinggal yang lapang, atau masuk di dalamnya juga istri yang soleh, istri yang baik, istri yang cantik, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal yang berguna, kendaraan yang bagus, atau pujian yang baik dan lain sebagainya, masuk di dalam permohonan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kebaikan juga nanti di negeri akhirat. Dan ini pun mencakup semuanya, semua kebaikan di akhirat dan yang akan mendatangkan kebaikan di akhirat, masuk di dalam
ucapan kita wa fil akhirati hasanah. Maka kebaikan akhirat masuk di dalamnya adalah masuk ke dalam surga. Kita dengan mengucapkan wa fil akhirati hasanah, di dalamnya termasuk memohon masuk ke dalam surga. Termasuk di dalamnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan melihat kepada wajah Allah nanti di dalam surga. Dan termasuk di dalamnya adalah kita mohon kepada Allah Tabaraka wa taala supaya diselamatkan dari api neraka dan dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan yang akan menjadi sebab untuk mendapatkan semua kebaikan di akhirat nanti. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga doa ini kemudian lanjutannya wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari azab api neraka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung sesungguhnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini atau doa ini dengan lafaznya yang sangat ringkas, sangat pendek, dia mencakup semua permohonan, mencakup semua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tidak ada satupun kebaikan di dunia maupun di akhirat kecuali telah dicakup oleh doa yang ringkas ini. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wasallam menjadikan doa ini sebagai doa yang paling banyak beliau ucapkan. Dan Anas radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis ini dan merupakan kebiasaan para sahabat dahulu, ketika mereka mengetahui sebuah sunnah dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka mereka sebagai orang yang terdepan untuk melaksanakan sunnah tersebut dan berusaha mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wasallam pada setiap sunnah beliau. Nah, Anas radhiyallahu anhu ketika dia mengetahui hadis ini disebutkan oleh perawi hadis, ya, yaitu Qatadah, kana aktsaru da'watin yad'u biha yaqulu, atau wa kana Anasun idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha, bahwa Anas radhiyallahu anhu apabila dia ingin meminta dengan sebuah permintaan, dia ingin mengajukan sebuah doa, maka doa yang dia pilih adalah doa ini. Wa idza arada an yad'u bi du'ain da'a biha fihi. Tetapi kalau dia hendak berdoa dengan beberapa doa, maka diselipkan di antara doa-doa tersebut doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya bahwasanya Anas radhiyallahu anhu bila dia hendak menyampaikan atau mengucapkan satu doa saja, maka doa yang diucapkannya itu adalah doa yang ini. Dan kalau dia akan berdoa dengan beberapa doa, maka satu di antara doa tersebut adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya akan selalu dibaca oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu doa yang ini, baik doa ini saja ataupun bersama doa-doa yang lainnya. Dan ikhwan fiddin, cukuplah bagi kita Rasulullah SAW sebagai panutan, bahwa beliau alaihi salatu wasallam paling sering dan paling banyak berdoa dengan doa ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tentang kapan membaca doa ini tidak ada batasannya, tidak ada ketentuannya, dibaca di dalam salat dan di luar salat. Ada satu tempat yang disyariatkan untuk membaca doa ini secara khusus, yaitu ketika tawaf
ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya, ketika berkeliling tawaf di Ka'bah, maka diperintahkan untuk memperbanyak zikir dan doa. Silakan memperbanyak zikir, doa bebas. Tetapi antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, maka di situ diperintahkan untuk membaca doa ini saja, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpindah ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-26. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Muttafaqun alaih. Ini diantara doa yang lengkap, pendek, lengkap, dan termasuk diantara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang pernah kita sampaikan di awal bab, bahwa berdoa adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang bersamaan dia adalah ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kita beribadah kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itulah doa. Dan bahwa doa yang terbaik adalah doa-doa yang ada dalam Al-Quran ataupun yang dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah doa yang terbaik. Nah, di antara doa terbaik itu adalah doa ini. Ya. Kenapa dia doa terbaik? Karena Nabi yang memilihnya. Dan tentu Nabi SAW ketika memilih sebuah doa, mengucapkan sebuah doa, itu adalah doa atau di antara doa yang terbaik. Dikatakan Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Ya Allahumma ighfir li Allahumma ighfir li khati'ati. Ya Allah, ampuni aku pada dosa-dosaku. Dan dosa-dosa di sini mencakup dosa kecil dan dosa besar. Ya Allah, ampuni aku dosa-dosaku. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa kesyirikan, dosa berbuat kemaksiatan, dosa berbuat kebidahan, dan semua dosanya. Ya. Wajahli, dan juga ya Allah, ampuni kejahilanku. Di mana kejahilan dan ketidaktahuan adalah di antara sebab melakukan dosa. Banyak orang jatuh dalam dosa disebabkan karena dia jahil. Dia tidak tahu. Baik tidak tahu dengan dosa itu, ataupun dia tidak tahu, jahil tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni pada dosa-dosa yang disebabkan oleh kejahilan kita. Wa israfi fi amri, dan juga ya Allah, ampuni aku pada perbuatanku yang berlebihan dalam urusanku. Berlebihan dalam makan, berlebihan dalam berpakaian, berlebihan dalam tempat tinggal, berlebihan dalam bermain, berlebihan dalam segala urusan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari perbuatan berlebihan. Ya, la tusrifu, jangan kalian
Berlebihan, sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Berlebihan, melampaui batas dalam segala hal. Jangankan dalam urusan yang mubah, berlebihan, melampaui batas dalam urusan ibadah pun kita dilarang. Ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan semua yang engkau lebih mengetahuinya dariku ya Allah. Jadi setelah kita mohon ampun kepada Allah pada perkara-perkara yang tertentu, kita mohon ampun kepada Allah pada dosa-dosa kita mohon ampun kepada Allah pada kejahilan dan perbuatan melampaui batas kita, dan kita berdoa dengan doa yang lebih umum. Kita katakan, ya Allah, ampuni aku pada segala sesuatu yang engkau lebih mengetahuinya daripada diriku. Ya. Allahumma ghfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi. Ya Allah, ampuni aku pada yang ku sengaja dengan serius dan yang aku lakukan main-main. Ada dosa-dosa yang kita lakukan dan kita serius melakukannya, direncanakan, ya, dipilih waktunya, dipilih tempatnya, dipilih momennya. Ada yang seperti itu, benar-benar direncanakan, benar-benar diupayakan, dan bersabar untuk berbuat dosa dengan segala rintangannya. Ya. Dan ada dosa-dosa yang dilakukan hazal, ya, dilakukan terjadi karena main-main, bercanda, main-main, ya, yang tadinya saling ledek hanya untuk main-main saja, tapi tiba-tiba kemudian berujung pada perkelahian, saling olok, saling hina, ya. Dan itu masuk di dalam dosa yang dia dilakukan dalam rangka main-main. Dan Nabi kita alaihi salatu wasalam, ya, beliau bermain, beliau bercanda, tapi bercanda yang tidak melampaui batas, yang seringkali membawa kepada kebencian, permusuhan. Wa khata'i wa amdi, begitu juga kesalahanku, dosa-dosaku yang dilakukan, aku lakukan tidak sengaja, dan yang kulakukan dengan sengaja. Ada dosa yang kita lakukan dengan sengaja, ada niat untuk melakukannya, ada dosa yang dilakukan tanpa disengaja. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada padaku. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Di sini Nabi kita alaihi salatu wasallam mengajarkan kita untuk berdoa dari segala macam, atau memohon ampun kepada Allah dari segala macam dosa. Dan kita mengakui bahwasanya dosa dengan segala macamnya itu, yang serius, yang main-main, yang sengaja, yang tidak sengaja, ya, itu semuanya ada pada kita. Allahumma ghfir lima qaddamtu, ya Allah, ampuni aku pada dosa-dosa yang telah kulakukan, wa ma akhartu, dan dosa yang belum aku lakukan. Kita tidak tahu besok, lusa, nanti, minggu depan, pekan depan, tahun depan, apa yang kita lakukan di antara dosa-dosa. Dari sekarang kita telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Allahumma ghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah, ampuni aku pada dosa-dosa yang telah aku lakukan dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma alantu, dosa-dosa yang kulakukan sembunyi-sembunyi maupun dosa yang kulakukan dengan terang-terangan. Ya, dosa yang dilakukan dengan terang-terangan, termasuk dosa yang dikatakan sebagai dosa yang dilakukan terang-terangan adalah dosa yang dilakukan di malam hari, tersembunyi, tapi kemudian dia menceritakannya. Dia menceritakannya, yang tadinya tersembunyi akhirnya diketahui oleh orang banyak. Itu bagian dari dosa yang dilakukan dengan terang-terangan. Nabi kita alaihi wasallam telah bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku dimaafkan, dosanya itu dimaafkan, kecuali mereka yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Dan Nabi menjelaskan, orang yang melakukan dosa terang-terangan adalah yang melakukannya tidak diketahui orang, tapi kemudian keesokannya dia yang menceritakannya kepada orang lain.
Wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan juga semua dosa yang engkau lebih mengetahuinya dari diriku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkaulah yang maha mendahulukan dan yang maha mengakhirkan. Ini diantara Asmaul Husna, diantara nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Muqaddim wal Muakhir. Dan dua nama ini dia harus disebutkan bersamaan. Al-Muqaddimu wal Muakhiru, Al-Zahiru wal Batinu, Al-Awwalu wal Akhiru. Itu nama-nama yang dia berpasangan. Dan kalau disebutkan maka disebutkan secara bersamaan. Al-Muqaddim artinya yang mendahulukan, Al-Muakhir yang mengakhirkan. Baik mendahulukan secara syariat, menjadikan seorang dia yang lebih berilmu, dia yang lebih beramal salih, dia yang lebih mulia, dia yang lebih bertakwa. Itu semua adalah dengan kemudahan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya dengan kehendak dari Allah. Dan sebaliknya, ada orang yang kurang bertakwa, kurang berilmu, kurang beramal saleh, kurang takut kepada Allah SWT. Semuanya atas kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, termasuk mendahulukan dan mengakhirkan secara kauni. Kauni artinya dalam urusan-urusan penciptaan. Ada orang yang lebih mulia secara dunia, lebih berharta, ada yang kurang. Ada yang lebih tampan, ada yang kurang. Itu semua adalah ketetapan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Fa antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Jadi hal yang menarik dari doa ini, bahwa doa ini berisikan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa. Dosa yang disengaja, yang tidak disengaja, yang diketahui, yang tidak diketahui, yang disembunyikan dan yang dilakukan dengan terang-terangan, yang sudah lewat dan yang akan datang, yang disebabkan karena kejahilan ataupun yang didasari dengan pengetahuan. Semuanya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang mengucapkan doa ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dosa-dosanya telah diampuni, yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau alaihi salatu wasallam dengan segala kelebihan yang beliau miliki, dengan pengampunan dosa yang diberikan kepada Nabi SAW, beliau tetap mengucapkan doa ini. Bahkan beliau mengatakan, wa kullu dzalika indi, semuanya ada padaku. Yang mengucapkannya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya ikhwani fiddin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lebih pantas, lebih utama untuk mengucapkan doa ini. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan di sini bahwasanya Ibnu Hajar rahimahullahu taala telah menjelaskan bahwa doa ini tidak ada di dalam hadis disebutkan tentang di mana dibaca, sehingga dia termasuk di antara doa mutlak yang bisa diucapkan di semua kesempatan dan tempat. Ya. Walaupun bagian akhir dari doa ini yaitu Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu, ya, wa ma asraftu wa ma anta alamu bimni antal muqaddimu wa antal muakhiru. Bagian akhir dari doa ini termasuk di antara doa yang dibaca di akhir salat. Termasuk di antara doa yang dibaca di akhir salat setelah tasyahud dan sebelum salam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihinni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu lafaznya kalau yang dibaca
di akhir salat sebelum salam. Adapun dengan lafal yang sedang kita baca sekarang ini, maka tidak ada pembatasan waktu dan tempat membacanya. Ya, ikhwan fillah, Allah, kita ulang. Doa ini adalah Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ghfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan kalau bisa diupayakan untuk doa ini dihafalkan, ya, agar doa ini kita hafalkan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kita ambil satu doa penting lagi, dan ini hadis yang ke-27 dari kitab atau bab adzikr wa doa dari kitabul jami', dan insyaallah doa ini semua kita sudah menghafalnya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya. Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaiki agamaku, baguskan agamaku. Dan ini mencakup semua urusan agama, semua urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah supaya agama kita dibaguskan, ilmunya, pengamalannya, dakwahnya, dan semua cabang-cabang agama kita harapkan, kita berdoa kepada Allah supaya dibaguskan. Kenapa demikian? Alladzi huwa ismatu amri, karena agama dia menjadi pangkal dan benteng urusan kita. Baik tidaknya urusan kita di dunia dan akhirat, bagus dan tidaknya, selamat atau tidaknya kita di dunia dan akhirat kembali kepada agama kita, ya. Maka kita mengatakan Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri, ya Allah, perbaiki agamaku, baguskan agamaku yang merupakan pangkal dan benteng urusanku. Kemudian selanjutnya wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan baguskan juga ya Allah duniaku, ya. Dan ini sejalan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa aslih li dunyaya, baguskan, perbaiki untukku duniaku. Kenapa? Fiha ma'ashi, karena di situ aku hidup. Kita ini hidup di dunia, sehingga kita tidak akan bisa lepas dari kebutuhan terhadap dunia ini, ya. Memang ikhwan fillah, tujuan akhir kita, tujuan besar kita adalah akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Kita butuh kepada dunia ini untuk membantu akhirat kita, ya, untuk memuluskan agama kita. Tetapi jangan dibalik, ya, membutuhkan, ya, akhirat untuk kepentingan dunia, maka itu sesuatu yang keliru. Dunia kita butuhkan untuk kepentingan agama, untuk kepentingan akhirat. Kita gunakan dunia itu
untuk mengabdikan diri kita dalam agama kita. Ya. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Kemudian dikatakan wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan ya Allah, perbaiki untukku akhiratku. Kenapa? Ilaiha ma'adi, karena kita akan kembali ke akhirat. Dunia ini seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, mali walid dunya illa kamathali raqibin istadhalla tahta syajarah. Kata Nabi SAW, tidak ada urusanku, tidak ada kepentinganku dengan dunia ini. Kepentinganku, tujuanku adalah akhirat. Adapun aku di dunia ini, permisalannya adalah seperti pengendara, seperti orang yang sedang dalam perjalanan, kelelahan, capek, dan butuh tenaga baru untuk melanjutkan perjalanannya, maka dia pun singgah di bawah sebuah pohon. Apakah dia singgah untuk selamanya? Apakah dia istirahat di situ untuk menetap dan mengumpulkan semua kenikmatan di situ? Tidak. Ya, illa kamathali rajulin istadhalla tahta syajaratin tsumma raha wa tarakaha. Setelah itu dia pasti akan meninggalkannya. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya dibaguskan akhirat kita, supaya kita disiapkan akhirat dan surga, nikmat dalam surga yang paling bagus. Dan ini mencakup kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberikan ampunan nanti di akhirat, dimasukkan ke dalam surganya, serta di dunia ini kita dibimbing, dimudahkan kepada sebab-sebab yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan akhirat nanti. Ya. Kemudian ikhwan fillah, kelanjutan dari doa ini, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai tambahan kebaikan bagiku. Ya, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan hidup ini sebagai tambahan bagiku dalam semua kebaikan. Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Siapa manusia yang paling baik? Maka Nabi menjawab, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Orang yang punya umur panjang dan amalnya bagus itulah orang yang paling baik. Ya, karena tambahan satu hari saja, ya, itu bisa mendatangkan kebaikan yang banyak nanti di akhirat. Apalagi jika ditambahkan 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya, dengan catatan kalau tambahan umur itu mendatangkan kebaikan. Ya. Kemudian beliau ditanya, ayun nasi syarr? Siapa orang yang paling buruk? Maka Nabi menjawab, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang, amalnya buruk. Sudah diberikan umur panjang, ternyata umur panjang itu digunakan untuk melakukan keburukan, melakukan dosa. Ya. Maka ikhwan fillah, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya umur yang Allah berikan, kehidupan yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan adalah sebagai penambah pundi-pundi kebaikan untuk kita. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kemudian waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan Allah jadikan kematian sebagai istirahat untukku dari segala keburukan. Ya. Kalaupun Engkau ya Allah mewafatkanku, mematikanku, maka jadikan kematian itu sebagai bentuk istirahatku dari segala macam keburukan. Memohon kematian secara mutlak tidak dibolehkan dalam agama kita. Tetapi jika memohon kematian dengan catatan jika kematian itu lebih baik bagiku, maka tidak mengapa. Ya. Yang dilarang adalah memohon kematian karena bentuk frustasi, karena bosan, atau memohon kematian secara mutlak. Akhrajul Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi doa yang sangat bagus ikhwani fillah rahimakumullah untuk kita perbanyak, untuk kita sering-sering membacanya dan melantunkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih li
Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Demikian ya ikhwan fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan taufik untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan diantaranya adalah 3 doa yang hari ini kita bahas. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.